Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Leni Mufrika dari Prodi Pendidikan IPA semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu video pembelajaran tentang reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari dalam mata kuliah elektrokimia. Materi yang akan disampaikan hari ini yaitu reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yaitu ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan contohnya. Yang pertama yaitu pengertian. Reaksi redoks adalah suatu reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks mencakup semua proses kimia di mana atom melibatkan perubahan keadaan kenaikan bilangan oksidasi atau biloks. Pada suatu reaksi kimia yang lengkap, reaksi oksidasi akan selalu diikuti oleh reaksi reduksi, sehingga reaksi yang terjadi dikenal dengan istilah reaksi redoks. Oksidasi adalah reaksi penerimaan kenaikan elektron sehingga terjadi peningkatan bilangan oksidasi atau reaksi peningkatan oksigen. Selanjutnya ada zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor dan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Berikutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri reaksi redoks akan ditandai sebagai berikut. Terdapat unsur bebas seperti O2, C12, Cu, dan lain sebagainya. Berikutnya, terjadi perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Yang ketiga, adanya reduktor dan oksidator. Fungsinya yaitu 1. Untuk memahami fenomena korosi logam dan pencegahannya. Yang kedua, penggunaan lumpur aktif untuk mengolah limbah. Yang ketiga, mengetahui reaksi fotosintesis. Yang keempat, oksidasi makanan dalam sel. Yang kelima, mur dan bau diberi zinc, di mana dalam lapisan tersebut proses oksidasi zinc logam dan reduksi pada bagian kation. Yang keenam, membuat alat-alat dapur dari stainless steel sehingga tidak berkarat karena permukaan selalu dilapisi oksida akibat proses oksidasi yang berlanjut. Yang ketujuh, pembuatan asam sulfat dan pengolahan biji-biji logam untuk keperluan industri maupun industri pertambangan. Yang terakhir ada contohnya. Reaksi redoks sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya peristiwa apel yang dibelah dan didiamkan di udara terbuka akan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan, paku besi yang berkarat, dan masih banyak lagi. Selain itu, reaksi ini banyak dimanfaatkan oleh organisme hidup untuk menyimpan energi dan juga memainkan peran penting dalam elektrokimia, di mana energi akan diangkut atau disimpan dalam bentuk senyawa kimia. Saya Dinda Leni Mufrika dari semester 5 Prodi Pendidikan IPA. Kali ini di mata kuliah elektrokimia mengadakan video pembelajaran tentang pengaplikasian reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Istilah redoks yaitu reduksi dan oksidasi. Yang pertama ada reduksi. Reduksi menjelaskan tentang penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom maupun ion.
Selanjutnya ada lagi oksidasi. Oksidasi adalah pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, ataupun ion. Reaksi pembakaran pada dasarnya merupakan reaksi suatu zat dengan oksidator, biasanya di oksigen. Reaksi pembakaran banyak digunakan untuk berbagai keperluan, baik dalam keperluan rumah tangga maupun keperluan industri. Nah, kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan menggunakan kertas dan korek api, yaitu kertas akan kita bakar, lalu kita akan mengamati apa yang terjadi pada kertas tersebut. Kertas yang terbakar menjadi abu merupakan salah satu reaksi kimia. Ciri-ciri yang membuktikan peristiwa ini sebagai peristiwa redoks adalah: 1. Melepaskan panas. Yang kedua, menghasilkan senyawa baru. Dalam peristiwa ini ada abu dan karbon dioksida. Terus yang ketiga ada peristiwa tidak dapat dibalik, yaitu abu yang hasil dari pembakaran kertas tadi tidak bisa dikembalikan menjadi kertas lagi. Perubahan yang terjadi di alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada peristiwa ini, perubahan fisika tidak terjadi, perubahan senyawa, dan tidak ada senyawa baru yang timbul. Senyawa pada perubahan kimia terjadi reaksi kimia, terbentuknya zat baru dan energi dilepaskan atau diserap. Kertas yang dibakar merupakan sebuah perubahan kimia yang disebabkan terjadinya pembentukan senyawa baru, yaitu karbon dioksida yang terbentuk akibat oksidasi dalam pembakaran senyawa karbon di kertas yang mengandung karbon dan oksigen di udara. Selanjutnya, pada pembakaran kertas terjadi reaksi kimia yang melepas panas saat kertas itu dibakar, sehingga reaksi ini termasuk reaksi eksotermik. Hal ini berbeda dengan terjadinya perubahan fisika, di mana ketika kertas itu dilipat kan, sebab tidak terjadi perubahan senyawa baru dan namun terjadi perubahan bentuk kertas. Berikutnya, kami akan membahas tentang pembahasan dari video praktikum yang telah ditampilkan. Dari pembahasan tersebut yaitu tentang pembakaran kertas. Reaksi pembakaran merupakan salah satu contoh persamaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi pembakaran termasuk jenis reaksi redoks, di mana bahan bakar bereaksi dalam zat pengoksida, sehingga melepaskan energi panas. Reaksi ini disebut dengan reaksi eksodermis, berarti bahwa energi dilepaskan selama reaksi.
reaksi pembakaran khas memiliki hidrokarbon sebagai sumber bahan bakar dan oksigen sebagai indikator.